Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini Konten Belajar ID akan memberikan video pembelajaran terkait materi Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Bab kelima yaitu merancang proposal. Subbab yang B, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Masih bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Baik, silakan simak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir supaya kalian dapat memahami dengan baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini yaitu kita diharapkan mampu menguasai materi tentang mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca. Submateri yang kedua, kita diharapkan mampu menyampaikan proposal hasil diskusi. Sebelum kita mengidentifikasi isi proposal, kita terlebih dahulu harus mengetahui penting atau tidak kita membaca proposal. Nah, dengan membaca sebuah proposal, baik itu proposal kegiatan maupun proposal penelitian, kita pun didorong untuk lebih kreatif dalam mencari berbagai terobosan kegiatan atau penelitian yang bermanfaat, baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini tentu jelas ya, berarti dengan kita membaca proposal atau referensi lain, kita dapat memiliki ide, terobosan, inovasi mungkin, pembaharuan dengan kita membuat sebuah proposal mandiri ya, hasil karya kita sendiri, entah itu proposal kegiatan maupun penelitian yang kita lakukan bersama tim atau individu. Proposal-proposal yang kita baca memberikan inspirasi tentang banyaknya kegiatan yang dapat kita lakukan dan dapat pula kita kerjasamakan penyelesaiannya dengan pihak lain. Nah, fungsi daripada proposal ini juga salah satunya sebagai media kerjasama dengan pihak lain. Contoh saja tentang mencari sponsor ya, biasanya kalau kegiatan entah itu kegiatan sekolah atau kegiatan luar sekolah kan dana itu kan pengeluarannya banyak. Nah, bisa menyodorkan sebuah proposal kegiatan ke pihak-pihak yang bersangkutan. Misalkan jika itu sebuah kegiatan panggung gembira ya, mungkin bisa meminta kerjasama dengan pihak air mineral, pabrik air mineral ya, dengan menyumbangkan beberapa air mineral kepada penonton yang hadir di panggung gembira itu, sekaligus sebagai promosi dari pihak pabrik itu kepada penonton. Seperti itu. Jadi ada timbal baliknya. Itulah yang dikatakan proses kerjasama melalui proposal itu. Untuk sampai pada pemerolehan pengetahuan, pemahaman, dan sikap-sikap itu, kita perlu memahami maksud teks secara lebih baik. Benar sekali ya, bahwasanya kita tidak bisa ya menganalisis sebuah proposal itu hanya sekali baca atau sekali duduk. Apalagi itu jenis proposal kerjasama, karena itu sifatnya sangat penting dan vital. Jadi harus fokus dan diperhatikan dengan baik. Kalau perlu itu kata demi kata dipahami. Karena kalau proposal kerjasama
Itu nanti ranahnya itu panjang jika tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam proposal. Apalagi isi proposal tidak sama dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Wah, itu malah semakin parah nanti. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memahami makna kata, kalimat, dan keseluruhan teksnya. Seperti yang kita maklumi bahwa di dalam sebuah proposal itu banyak kata teknis yang memiliki arti khusus. Jadi, kata teknis di sini ya istilah-istilah penting terkait isi proposal ya. Apalagi ini terkait proposal penelitian. Nah, misalkan penelitian tentang hewan. Nah, itu kan pasti ada istilah biologinya ya, istilah biologinya terkait penyebutan nama hewan. Itu juga harus hati-hati dalam penulisannya, dalam ejaannya, dalam penggunaannya, dan lain sebagainya. Dari teks proposal yang sudah kita baca, kita perlu mengetahui lebih lanjut ya, atau kita harus mengetahui lebih dulu makna dari kata-kata tersebut. Benar sekali ya. Dari teks proposal yang sudah dibaca, kita perlu mengetahui terlebih dahulu makna dari kata-kata tersebut. Jadi kalau perlu ya kita cari di kamus, baik online maupun offline kamusnya. Yang penting kita harus memahami maknanya satu persatu supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi proposal. Oke, mulai kita bahas materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca. Baik, untuk yang pertama, bagaimana cara kita mengidentifikasi isi proposal? Coba silakan disimak ini. Di sini ada langkah-langkah ya cara mengidentifikasi isi proposal supaya apa yang kita dapatkan nanti bisa memperoleh hasil yang maksimal. Yang pertama langkahnya yaitu kita harus membaca proposal itu secara lengkap dan tuntas. Tidak boleh hanya sepotong-potong dalam membaca proposal, karena kaitannya di sini pemahaman isi ya, bukan sekedar membaca sekilas saja. Langkah kedua setelah kita membaca yaitu kita mencatat kebermanfaatan dan inspirasi dengan pertanyaan. Yang pertama, aku menjadi tahu tentang apa. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita membaca proposal pastikan kita akan memperoleh sebuah pengetahuan atau wawasan terkait cara membuat proposal tersebut dan isi secara keseluruhan proposal tersebut. Jadi ada 2 poin yang akan kita peroleh ya manfaatnya. Kemudian aku akan merencanakan apa. Nah, di sini setelah kamu membaca proposal pastikan ada otak cerdas kalian ingin melakukan apa, ingin menindaklanjuti apa terkait proposal yang sudah kamu baca. Apakah kamu ingin melakukan penelitian seperti proposal yang sudah kamu baca, atau justru akan mengembangkan penelitian yang sudah kamu baca menjadi penelitian yang lebih berkembang lagi? Boleh ya. Jadi sesuai dengan apa ya ide kalian sendiri. Nah, dari sini kita dapat apa? Memilih atau bisa memberikan terobosan baru terkait pembuatan proposal, baik itu kegiatan maupun penelitian. Selanjutnya yaitu mintalah tanggapan dari teman. Nah, jangan sampai kita itu bersifat individualis ya, karena yang namanya proposal itu, apalagi kalau proposal kegiatan ya, itu adalah
kerja sama tim ya, tim panitia kegiatan pelaksanaan itu. Tidak boleh hanya sekretaris saja yang membuat, yang menyodorkan sekretaris dengan ketua, kemudian yang mencari proposal sponsor itu juga ketua dan sekretaris, tidak boleh ya, karena ini adalah tim. Jadi meskipun yang bekerja hanya 2 orang, yang maju 2 orang, tapi di belakangnya itu juga harus tahu ya seluk-beluk dari proposal kegiatan yang kamu lakukan itu. Tidak boleh bersifat individualis atau bersifat acuh terhadap tim pelaksana kegiatan itu. Jadi kita minta pendapat ya, tanggapan, baik itu teman maupun orang yang lebih dewasa, contoh saja guru atau pembina. Misalkan kalau kegiatan OSIS ya pembina OSIS, kegiatan pramuka ya pembina pramuka, seperti itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah meminta tanggapan, apa saja yang harus didetailkan terkait meminta tanggapannya ini? Apakah proposalmu terperinci atau tidak ya, sesuai sistematika proposal atau tidak. Yang kedua, proposal kalian itu logis, masuk akal atau tidak. Dan yang ketiga itu jelas atau tidak isi dari proposal yang sudah dibuat. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu merevisi ya, jika perlu. Jika tidak ada revisi ya berarti tidak perlu direvisi, dan menyimpulkan hasil revisi tersebut untuk disodorkan pada pihak yang berwenang atau pihak yang bersangkutan. Misalkan kalau itu proposal tentang mencari bantuan dana atau sponsorship tentang air mineral, ya silakan disodorkan ke pabrik air mineral terdekat, atau mungkin punya referensi lain ya monggo ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan. Baik, sangat mudah sekali ya cara mengidentifikasi isi proposal, baik itu tiap bagian dari proposal maupun isi secara keseluruhan proposal tersebut. Dapat dipahami ya. Selanjutnya ini saya ada sebuah contoh bagaimana cara mengidentifikasi isi proposal. Ini saya memberi contoh mengidentifikasi tiap bagian proposal. Tetap ya, sumbernya saya mengambil dari e-book Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013 dengan judul yang sama pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang kadar keilmuan tulisan siswa SMA N3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Pada bagian latar belakang ini, kira-kira apa ya yang bisa kita identifikasi dari isi latar belakang masalah ini? Nah, dari sini kita tahu ya tentang definisi karya tulis ilmiah. Ini kan nambah wawasan kita tentang ragam bahasa tulis ilmiah, tentang pola pemikiran ilmiah, dan cara merumuskan judul penelitian, seperti itu. Jadi pada intinya susunan latar belakang ini seperti paragraf deduktif dari umum ke khusus hingga menemukan sebuah judul sebagai topik permasalahan. Selanjutnya ada bagian perumusan masalah ya. Perlu saya ingatkan bahwasanya proposal itu karena adanya suatu persoalan ya. Jadi kalau tidak ada persoalan yang diajukan ya tidak bisa kita membuat sebuah proposal. Nah, ini ada sebuah rumusan ya. Ini juga bersifat deduktif dari umum sampai kita menemukan sebuah persoalan. Pada referensi ini terdapat 5 persoalan ya. Bisa kita tarik kesimpulan simpulan cara mengidentifikasi isi dari perumusan masalah. Aku tahu tentang menilai kebahasaan penelitian melalui memunculkan sebuah permasalahan. Benar sekali ya, karena dengan adanya masalah ini kita dapat mencari solusi terbaik dari setiap
masalah yang diajukan dalam rumusan masalah. Merumuskan masalah secara tepat sasaran. Maksudnya di sini pembahasan nanti tidak melebar keluar dari masalah yang dirumuskan. Jadi ini bisa digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan penelitian. Selanjutnya pada bagian tujuan penelitian. Nah, pada bagian tujuan penelitian ini kita tahu tentang memperjelas arah penelitian dengan menjabarkan tujuan penelitian secara detail. Nah, ini ya. Jadi dengan tujuan ini pembaca itu bisa tahu ya arah mengapa penulis itu atau peneliti itu membuat sebuah penelitian ini. Seperti itu ya. Selanjutnya pada bagian kontribusi penelitian, yaitu kita tahu tentang sumbangsih ya atau dampak atau timbal balik yang diberikan penulis atau peneliti terhadap objek yang diteliti. Jadi efeknya apa? Itu harus jelas di sini ya, dipaparkan. Jangan sampai ada hal yang disembunyikan atau bahkan tidak dipaparkan dalam sebuah proposal. Selanjutnya pada bagian definisi operasional, yaitu kita tahu tentang menjelaskan secara singkat kajian teori. Sebelum kita beranjak pada bab kajian teori, ini ada proses definisi operasional, di mana di sini itu memberikan sebuah definisi ya, namanya definisi berarti sebuah pengertian terkait istilah-istilah nanti yang akan dijelaskan pada kajian teori pada bab kedua, seperti itu. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka. Nah, ini ada di bab 2 ya, tinjauan pustaka atau kajian teori. Ini baru dijabarkan secara detail ya, secara lengkap. Kalau definisi operasional tadi itu hanya cuplikan dari definisi ini. Kalau tinjauan pustaka ini secara lengkap ya, baik itu definisi atau teori secara teknis. Dari sini kita tahu tentang menjelaskan secara detail teori atau tinjauan pustaka terkait penulisan ilmiah. Dan kita tahu tentang teknik menilai kadar penulisan ilmiah. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian ini, nah ini yang sangat vital sekali ya, karena ini adalah jantungnya penelitian. Kalau nanti salah memilih metode penelitian, data-data penelitian juga salah, pasti nanti penelitianmu akan gagal total. Jadi pada metode penelitian ini harus dikerjakan atau harus dikupas secara jelas dan sesuai. Dari metode penelitian ini kita tahu atau aku tahu tentang memilih metode yang tepat, disesuaikan dengan objek. Objek ini maksudnya yaitu judul penelitian tadi ya. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Kita tahu ya bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menganalisis data, dan bagaimana cara menyimpulkan langkah-langkah penelitian. Jadi di metode ini memberikan langkah-langkah penelitian ya. Yang pertama itu kita cari metode penelitiannya. Kalau sudah ketemu metodenya, kita langkah kedua mencari terkait data yang akan diteliti ya. Kalau memang kaitannya dengan tulisan ada di mading, ya tulisan yang ada di mading itu kita ambil semua ya sebagai data pokok kita. Setelah kita mengumpulkan data, barulah kita menganalisis data. Nah, kita analisis ya. Kalau kaitannya dengan kadar keilmuan, berarti kita analisis cara kebahasaan dari mading sekolah itu, tata bahasanya bagaimana,
diksinya bagaimana, keefektifan kalimatnya bagaimana, kesesuaian isi dan judul itu bagaimana, atau yang lainnya. Selanjutnya, setelah kita analisis, barulah kita mendapatkan hasil analisis ini dan kita simpulkan. Seperti itu ya proses dalam mengkaji metode penelitian. Selanjutnya pada bagian jadwal pelaksanaan. Ini juga sangat penting ya, supaya apa yang kita kerjakan itu tidak molor, tepat pada waktu yang ditentukan. Merinci secara detail pelaksanaan penelitian dari awal merencanakan hingga saat penelitian sampai pada pelaporan, itu harus dijelaskan secara detail. Selanjutnya pada bagian rencana anggaran, ini juga sangat vital sekali, jadi harus diperhatikan dan dirinci matang-matang rencana pengeluaran dari penelitian yang akan dilakukan, karena ini kaitannya dengan keuangan ya. Jadi jangan sampai keuangan itu menghambat kerja penelitian kita. Jadi penelitian yang kita lakukan itu kita sesuaikan dengan kemampuan secara fungsional kita. Selanjutnya dari rencana anggaran ini aku tahu tentang cara merinci pengeluaran selama penelitian secara detail. Seperti itu. Dari data ini penelitian terkait kadar keilmuan pada medik sekolah itu membutuhkan biaya 3 juta. Dari biaya ini kan nanti bisa difikirkan sumbernya itu dari mana, apakah ada subsidi dari sekolah ataukah mencari dana bantuan di luar sekolah, sponsorship dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka ini harus dicantumkan ya secara detail apapun ya yang kamu dapatkan pada sumber referensi, baik kamu mengutip secara sedikit maupun banyak, itu harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Karena apa? Ini sebagai bukti ya bahwa tulisan kalian ini benar-benar murni karya ilmiah, bukan karya awur-awuran ya. Dengan kata lain itu tidak ada referensinya, sumber referensinya tidak jelas. Misalkan saja penelitiannya 100 halaman, sumber referensinya hanya 1 buku, itu pasti nggak mungkin ya. Kalau 100 halaman itu bahkan lebih dari 10 buku itu bisa. Makanya harus kita cantumkan semuanya ya, sedikit atau banyak yang kita ambil dari buku referensi tersebut. Dari sini kita tahu tentang bagaimana cara mencatat sumber referensi secara detail dan lengkap. Penulisannya juga harus kita perhatikan ya, daftar pustakanya bagaimana. Itu dengan urutan nama penulis dulu, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit dengan tanda baca seperti itu, seperti pada layar. Silakan diperhatikan dengan saksama. Oke, secara umum mengidentifikasi sistematika proposal penelitian pada proposal yang sudah kita bahas tadi, ternyata yang pertama ini tidak menggunakan bab ya, tapi menggunakan urutan abjad A, B, C dan seterusnya. Jadi yang A yaitu ada judul proposal, B pembahasan, di mana pembahasan ini terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, definisi operasional, dan untuk yang C ya, atau kalau menggunakan bab itu bab kedua, tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang disampaikan secara lengkap. Kemudian yang D yaitu adanya metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu harus disampaikan secara jelas sesuai yang saya jelaskan tadi. Yang E ada jadwal pelaksanaan. Ini juga harus secara sesuai dengan target
ya yang ditentukan. Yang F yaitu ada rencana anggaran. Ini juga harus didetailkan ya, pengeluarannya itu untuk apa dan sumber anggarannya itu dari mana. Yang terakhir ada daftar pustaka. Ini adalah sumber referensi yang harus ditulis secara lengkap dan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu setelah kita mencatat kebermanfaatan tadi ya, tiap bagian membaca proposal penelitian tersebut ya, kira-kira kita mendapat inspirasi apa ya? Coba silakan kalian renungkan, kira-kira kalian itu ingin berbuat apa setelah membaca dan menganalisa isi proposal penelitian tersebut. Kalau menurut saya pribadi itu, saya memiliki rencana seperti ini. Saya ingin membuat sebuah penelitian terkait objek karya puisi siswa kelas 10 MA Terpadu Mishkat Al-Anwar, Jombang, dengan judul Analisis Tingkat Keberhasilan Mencipta Puisi Karya Siswa kelas 10 MA Terpadu Mishkat Al-Anwar tahun pelajaran 2019-2020. Nah, mengapa judul itu harus detail? Karena ini merujuk pada sebuah penelitian objek. Jangan sampai tidak jelas objeknya siapa. Di sini objeknya adalah kelas 10 MA Terpadu Mishkat Al-Anwar pada tahun 2019 dan 2020. Itu objeknya ya. Dengan permasalahan ini saya mengambil satu masalah saja karena sebagai contoh, bagaimana tingkat keberhasilan siswa dalam membuat karya puisi sebagai proyek siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian metode penelitian yang akan saya ambil yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Mengapa mengambil kualitatif? Karena ini hubungannya dengan sebuah pendapat ya, analisa tanggapan atau pendapat. Jadi tidak ada hubungannya dengan numeralia. Kalau hubungannya dengan numeralia berarti itu harus kaitannya dengan kuantitatif, yaitu takarannya adalah jumlah. Kalau ini takarannya adalah kualitas ya. Kualitas secara dari sini sudah paham ya bagaimana cara mencatat kebermanfaatan dan inspirasi apa yang dapat kita ambil setelah kita menganalisis isi proposal. Selanjutnya, beranjak pada materi yang kedua yaitu mengkaji proposal. Oke. Struktur dan kaidah kebahasaan menjadi pedoman kita ketika mendiskusikan kelengkapan dan ketepatan suatu proposal. Benar sekali ya. Jadi pedoman kita dalam menanggapi proposal itu yang pertama, misalkan kaitannya dengan sistematika atau urutan proposal tersebut, apakah sudah urut atau belum. Yang kedua tentang ketepatan diksi ya, pilihan kata sesuai atau belum. Yang ketiga keefektifan kalimat, kalimatnya sudah sesuai, sudah padu atau belum. Dan tentang ejaan serta tanda baca, ini juga penting ya, meskipun tanda baca itu kelihatannya sepele ya, hanya titik koma, karena itu juga sangat penting untuk diperhatikan dalam pembuatan karya ilmiah. Pada intinya karya ilmiah ini atau membuat proposal penelitian atau kegiatan ini sifatnya adalah resmi. Jadi bahasanya itu harus baku. Oleh karena itu ejaan dan tanda baca itu perlu diperhatikan. Nah, ini saya memiliki pedoman ya. Tapi bukan berarti itu harus sama persis dengan ini. Karena apa? Karena pembuatan proposal baik kegiatan dan penelitian itu menyesuaikan dengan
siapa yang akan kita sodorkan ya proposal itu sesuai dengan kebutuhan pihak kedua atau pihak yang kita sodorkan itu. Secara umum, proposal ini terdiri atas latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan yang berisi objek dan jenis-jenis kegiatan. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Yang kelima, ada metode. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan yang berisi tentang penanggung jawab dan susunan personalia. Yang ketujuh, fasilitas tersedia, sarana dan perlengkapan. Yang kedelapan, keuntungan dan kerugian. Yang kesembilan, lama waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kesepuluh, ada anggaran biaya. Dan yang ke-11 ada daftar pustaka. Ini juga sebagai salah satu acuan dalam pembuatan proposal. Kalau menambahkan atau mengurangi boleh ya, menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan catatan meskipun tidak sesuai dengan ini, tapi pada intinya membuat proposal atau isinya itu harus sistematika ya, tidak boleh mengurangi hal-hal yang penting. Misalkan saya tidak usah membuat latar belakang, saya langsung membuat ruang lingkup, tidak boleh ya, karena istilahnya itu kan harus ada gambaran umum sebelum kita membuat suatu proposal, atau istilahnya itu alasan mengapa kita membuat proposal, seperti itu. Pada intinya pembuatan sistematika ini kita harus memperhatikan betul-betul ya, mana yang memang harus dikurangi dan mana yang harus ditambahkan. Dengan cara bagaimana? Ya kita harus musyawarah dengan pihak terkait supaya nanti hasilnya ya sama-sama sepakat dengan apa yang kita sampaikan pada proposal, seperti itu ya. Dan jangan lupa bisa ditambahkan dengan lampiran-lampiran, misalkan lampiran susunan panitia, lampiran banner, misalkan kalau ada banner, contoh banner, lampiran contoh ID card, lampiran contoh tempat yang akan kita tuju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada beberapa fitur-fitur kebahasaan pada proposal umum. Di sini juga ada kebahasaan yang perlu kita perhatikan ya sebagai pedoman dalam menganalisis isi proposal. Yang pertama yaitu pernyataan argumentatif. Apakah ada sebuah pernyataan yang sifatnya itu memberikan sebuah alasan, di mana ini letaknya ada di latar belakang proposal. Yang kedua yaitu adanya pernyataan persuasif ya. Setelah biasanya ini juga letaknya di latar belakang di bagian akhir, yaitu berupa suatu ajakan ya, baik ajakan secara langsung maupun ajakan secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu kata-kata teknis. Nah, dalam sebuah proposal itu terdapat kata-kata teknis atau peristilahan kata. Yang keempat itu adanya kata kerja tindakan ya. Misalkan melakukan, kemudian mencatat, menulis, dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan kata kerja yang dapat dilihat. Selanjutnya yaitu ada kata pendefinisian yang ada pada bagian definisi operasional atau pada bagian tinjauan pustaka, jika itu pada proposal penelitian. Selanjutnya yang keenam yaitu ada kata perincian ya, entah itu perincian biaya, kemudian perincian jadwal, dan lain sebagainya ya. Ada kata kunci perincian, misalkan seperti berikut: langkah-langkah menganalisis data bla bla bla, misalkan seperti itu. Jadi ada kata kunci
yang menerangkan rincian suatu hal. Yang ketujuh yaitu ada kata keakanan ya. Keakanan itu suatu hal yang mau terjadi atau yang belum terjadi. Misalkan proposal akan melaksanakan penelitian tentang A. Nah, kan ada kata akan seperti itu. Itu maksudnya masuk pada kata keakanan seperti itu. Dari sini ada yang kurang jelas atau sudah jelas? Jika nanti belum jelas ya silakan bertanya melalui kolom komentar. Saya lanjutkan. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara mengidentifikasi isi secara lisan ya pada bagian judul. Saya mengambil bagian judul saja karena lebih singkat. Ini menyajikan hasil diskusi secara lisan terkait judul proposal. Kita perhatikan di sini ya, ada sebuah judul proposal yang kaitannya dengan kadar keilmuan tulisan siswa SMAN 3 Tasikmalaya. Coba kita perhatikan ya. Dilihat dari kebahasaannya dulu. Kebahasaannya masih ingat ya, tata cara penulisan judul karangan itu sama ya, yaitu setiap kata awalan itu diberi huruf kapital ya. Jadi di sini sudah sesuai ya huruf kapital kecuali kata hubung atau kata yang tidak memiliki makna, yaitu kata pada ini. Nah, kata pada ini dia masuk pada kata yang tidak memiliki makna. Ya, jadi dia masuk kata hubung juga, makanya diberi huruf kecil. Kemudian mading sekolah, yang lainnya ini adalah besar. Kemudian kita lihat juga ini ada SMAN, ini masuk singkatan ya. Kalau masuk singkatan, ini masuk singkatan. Nah, tulisannya agak naik-naik, nggak apa-apa. Ini masuk singkatan, jadi penulisannya ya kapital semua ya, SMAN. Bacanya tidak boleh seman gitu, tapi tetap diejak SMAN. 3 ini tidak perlu dikasih 03 ya. Sebenarnya pembuatan urutan angka itu tidak boleh menggunakan 01, 02. Seperti penulisan tanggal itu tidak boleh ada 01 Agustus, harusnya 1 Agustus. Kalau kamu mendapati tulisan seperti itu di IT ya, misalkan di ini, berarti itu karena adanya sebuah format tertentu yang tidak bisa dihapus. Jika dihapus nanti akan tidak bisa menginput jika angka itu lebih dari 1, jadi harus ada nolnya. Tapi kalau kita penulisan biasa dengan tangan, kita tidak boleh ada 01, 02. Dari sini dapat dipahami ya penulisannya. Nah, seperti itulah dalam kita mengidentifikasi isi bagian judul secara lisan ya. Jadi kita coret-coret proposal itu, kemudian kita seperti ini ya, kita analisis sendiri. Kalau kita menyalahkan berarti kita harus membenarkan, bagaimana pembenarannya seperti itu. Oke, dari sini ya dapat dipahami ya. Selanjutnya, oke, saatnya untuk memahami secara keseluruhan ya. Di sini saya ada tugas pemahaman, bisa kalian praktekkan supaya kalian itu tahu ya cara berproses dalam mengidentifikasi isi proposal. Identifikasilah isi proposal dari informasi yang dibaca. Jadi silakan mencari sumber referensi proposal. Boleh pilih salah satu ya, proposal kegiatan atau proposal penelitian yang sudah kamu baca. Kemudian apa saja yang harus diidentifikasi, yaitu yang pertama urutan dari proposal atau sistematika proposal.
Yang kedua, ketepatan diksi. Yang ketiga, ejaan dan tanda bacanya. Yang keempat, catatlah kebermanfaatan proposal tersebut. Dan yang kelima, inspirasi apa yang akan kamu lakukan setelah menganalisis atau mengidentifikasi isi proposal yang sudah kalian baca. Sebutkan saja secara singkat ya, seperti apa yang sudah saya praktekkan tadi atau yang sudah saya contohkan pada penjelasan sebelumnya. Oke, sekian video pembelajaran terkait bab proposal, yaitu mengidentifikasi isi proposal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.